Perkara agama itu ada dua. Ada perkara usul dan ada perkara furu. Perkara usul yaitu perkara yang merupakan pondasi dari agama ini. Perkara-perkara yang di dalamnya itu sudah ada ijma' dari kalangan generasi terdahulu yang soleh, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita lihat ketika seseorang itu berbeda pendapat dalam masalah usul, ini berbahaya. Tidaklah setiap orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, tidaklah mereka menyimpang kecuali karena mereka berselisih pendapat dalam masalah usul. Adapun perkara furu atau perkara cabang, maka ini adalah perkara yang di dalamnya memang ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan istihad dari kalangan para ulama. Maka ketika seseorang itu berbeda pendapat dalam masalah ini, ya, yang itu disebabkan karena istihadnya atau karena dia mengikuti ulama yang beristihad dalam masalah tersebut, maka ini tidak masalah. Ya, jadi harus hati-hati, tidak boleh bagi kita untuk menyelisihi kalangan generasi terdahulu yang saleh dalam perkara usul. Al-Imam Syatibi rahimahullah, beliau berkata, وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كل في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزء من الجزئيات. Firqah-firqah yang menyimpang tersebut, kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, tidaklah mereka itu menyimpang kecuali karena mereka itu menyelisihi al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, yaitu kalangan generasi terdahulu yang soleh. Mereka, orang-orang yang menyimpang tersebut, tidaklah mereka menyimpang kecuali karena mereka menyelisihi kalangan generasi terdahulu yang soleh fi makna kulli fid din. Dalam perkara yang merupakan perkara yang menjadi pondasi dari agama ini. Wa qaidah min qawaidis syariah. Mereka menyelisihi kaidah-kaidah pokok dan kaidah-kaidah utama dari syariat ini. La fi juz'i minal juz'iyat. Mereka menyimpang bukan karena mereka berselisih dalam perkara juz'i atau perkara furu' atau perkara cabang. Ya, idil juz'i wal far'u syadzu la yanshau anhu mukhalafatun yaqa'u bisababiha at-tafarruqu syi'an. Karena perkara juz'i atau perkara furu, ketika misalkan dia memunculkan adanya perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat ini tidak akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tentunya dengan catatan perbedaan pendapat tersebut memang disebabkan oleh ya perbedaan istihad di kalangan ulama. Ya, dan tentunya dengan catatan bahwa orang tersebut ya memiliki pemahaman yang benar bahwa perbedaan pendapat di sini memang ya perbedaan pendapat yang mengharuskan yakni toleransi dan kelapangan, ada kelapangan di sini. Maka perbedaan pendapat dalam perkara juz'i atau perkara furu itu tidak menyebabkan tafarruq syi'an, tidak akan menyebabkan perpecahan agama, ya perpecahan dalam agama, menimbulkan berkelompok-kelompok, ya maka ini tidak akan demikian. Wa innama yansha'u tafarruq inda wuqu'il mukhalafah fil umuril kulliyah. Akan tetapi perpecahan dalam agama, perpecahan yang menjadi berkelompok-kelompok itu disebabkan karena adanya perbedaan pendapat ya dalam perkara yang itu merupakan perkara pondasi, perkara yang itu merupakan kaidah pokok dari syariat ini. Li'annal kulliyat taqtadi adadan minal juz'iyat ghairu qalil. Karena perkara yang merupakan pondasi dan kaidah utama dari din ini, dia berhubungan dengan banyak perkara juz'iyat, ya. Dia berhubungan dengan berkaitan dengan banyak sekali perkara furu. Jadi ketika ada salah dalam masalah yang merupakan pondasi, ada satu kesalahan dalam masalah yang merupakan kaidah pokok, maka ini akan berakibat pada banyaknya kesalahan ya dalam perkara furu. Jadi perkara kuliat ini berbahaya kalau kemudian seseorang itu yakni memiliki kesalahan atau menyelisihi kalangan generasi terdahulu yang soleh dalam masalah tersebut, ini akan menyebabkan ya dia akan terjatuh pada kesalahan di banyak bab. Wa sya'nuha fil ghalib alla yakhtassa bi mahallin duna mahallin wala bi babin duna babin. Itu mengapa Al-Imam Syatibi rahimahullah kemudian mengatakan yaitu karakteristik dari perkara kuliat, karakteristik dari perkara yang merupakan kaidah pokok ini, dia itu tidak khusus hanya ada di satu tempat tapi tidak ada di tempat lain, hanya ada di satu bab akan tapi tidak ada di bab lain, akan tetapi dia masuk dalam seluruh bab-bab agama. Dia masuk dalam banyak sekali masalah-masalah agama.
Jadi kalau bermasalah dalam satu kaidah pokok atau bermasalah dalam satu kaidah utama, ini berbahaya. Nah, contohnya misalkan ketika seseorang itu dia dalam beragama, dia itu mendahulukan akal dibandingkan dalil. Ketika dia sudah paham, ya ayat berkata demikian, hadis berkata demikian, akan tapi kemudian itu tidak sesuai dengan seleranya dan hawa nafsunya, maka kemudian dia gunakan akalnya sehingga dengan melakukan hal tersebut kemudian dia menyelisihi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini ya prinsip yang menyelisihi generasi terdahulu yang soleh. Generasi terdahulu yang soleh memiliki prinsip sami'na wa ta'na. Jika sudah ada ayat atau hadis yang berbicara dalam masalah tersebut, ya, kemudian sudah jelas bagaimana pendapat dan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'in dalam masalah tersebut, ya, bagaimana pemahaman mereka tentang ayat dan hadis tersebut, maka khalas, sami'na wa ta'na. Ya, tidak kita kemudian kita dahulukan akal kita dibandingkan dengan dalil tersebut. Kalau akal kita berkata lain, maka yang harus dicurigai adalah akal kita tersebut. Bisa jadi akal kita belum sampai. Bisa jadi akal kita belum paham. Bisa jadi ya ada pemahaman yang belum Anda pahami. Oleh karena itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Maka ini adalah di antara kaidah pokok. Ini di antara ya kaidah yang menjadi landasan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Ketika seseorang kemudian mendahulukan akalnya dibandingkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia gunakan pemahamannya sendiri. Tidak mau mencari tahu bagaimana pemahaman sahabat terhadap ayat dan hadis tersebut. Bagaimana pemahaman tabi'in terhadap ayat dan hadis tersebut. Bagaimana pemahaman tabi'in tentang ayat dan hadis tersebut. Maka dia telah menyelisihi sebuah kaidah pokok, sebuah prinsip utama ya dari kalangan generasi terdahulu yang soleh. Nah, kalau misalkan dia sudah menyelisihi dalam masalah pokok ini akan berujung kepada banyak sekali kesalahan ya dalam perkara-perkara furu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ketika kita mengetahui perkara agama itu ada dua jenis seperti ini, ada perkara usul dan ada perkara furu, ya maka kita harus yakni menyikapi dengan benar setiap perbedaan pendapat yang ada. Tidak boleh kita anggap seluruh perbedaan pendapat yang ada di dalam din itu semuanya ya seolah perbedaan pendapat dalam perkara usul. Kalau kita bersikap demikian maka nanti kita akan yakni menjadi bersikap keras kepada saudara kita yang memilih pendapat yang berbeda ya karena istihad mereka atau karena mereka mengikuti ulama yang beristihad berbeda. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh bagi kita untuk meyakini atau merasa bahwa setiap perbedaan pendapat yang ada dalam agama ini adalah dalam perkara furu. Yani sehingga nanti kalau kita demikian maka seluruh perbedaan pendapat akan kita biarkan, akan kita iakan, akan kita toleransi. Padahal ada perbedaan pendapat ya di dalam agama ini yang itu jatuh dalam perkara usul, ini tidak boleh. Akan tetapi yang boleh itu adalah perbedaan pendapat yang ada dalam perkara furu.